Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aina Mardiah, kelas 5B Akuntansi, NIM 1803101071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Akuntansi Syariah. Yang pertama, bagaimanakah ketentuan syariah akad mudharabah khususnya objek akad mudharabah yaitu kerja dari pihak mudharib. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sabibul amal mempercayakan sebuah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Ketentuan hukum syariah mudharabah, kontrak tidak boleh dikaitkan mu'alaq dengan sebuah perjanjian di masa depan yang belum terjadi. Tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Yang kedua, saya akan menjawab penjualan 5.750, HPP 3.500, laba kotor 250, biaya 1.425, laba bersih di total menjadi 825.000. Keuntungan bagi hasil nasabah 10, pemilih dana 10% dikali 825.000 sama dengan 82.500. Pengelola dana 90% dikali 825.500 sama dengan 74.500. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 3. Laila Mitra aktif 25 juta. TN Bisri Mitra Fasih 11 juta. Nasabah yang diperoleh 3/1 jurnal pada perusahaan mitra aktif. Pada saat menerima investasi masyarakat yang disetujui pada tanggal 1 Desember 2020. DR hak komitmen pembiayaan musyarakah 11 juta. CR investasi musyawarah pembagian musyawarah 11 juta. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4. Diketahui keuntungan yang diperoleh mitra aktif sebesar 4.400.000. Keuntungan yang diterima Laila mitra aktif sama dengan 3% dikali 4.400.000 sama dengan 132.000. TN Bisri mitra pasif sama dengan 1% dikali 4.400.000 sama dengan 44.000. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 5. Akad tersebut berubah menjadi akad mudharabah musyawarah. Keuntungan yang diterima dengan nasabah 1 sama dengan 3. Jika laba tahun pertama 600, TN Ganes sama dengan 1% dikali 600 sama dengan 60.000. TN Anggar sama dengan 3% dikali 600 sama dengan 180.000. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 6. Bagaimanakah penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad mudharabah? Penetapan margin keuntungan pada akad mudharabah yaitu sebagai berikut ini. Karim 2008-113 mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad mudharabah. Berikut kutipannya. Murabaha akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang akan diambil biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dalam jangka waktu pengembalian. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 7. Hukum jual beli saham adalah diperbolehkan sesuai Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli saham harus memperhatikan kualitas dan waktu yang tepat. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli saham merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan
atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 8. Kontrak istina berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Spesifik kenapa orang tua dari konsumen tidak setuju. Pada prinsipnya, setelah terjadinya kesepakatan, maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Akan tetapi, dalam perkembangan akad atau perjanjian ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan karena beberapa kendala, terutama dalam hal pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 9. Zakat adalah sebagian besar yang dikeluarkan menjelang hari Idul Fitri dengan takaran yang telah ditentukan. Harta zakat yang wajib dizakati memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Yang kedua, berkembang produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud harta yang dikembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikannya modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Yang keempat, melebihi keuntungan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Dan yang kelima, terbebas dari utang. Orang yang memiliki utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah dinisab. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 10. Di sini saya memilih judul peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. Dalam Islam, amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan semua orang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi, melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain berupa wakaf tunai menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu, juga ada konsep wakaf produktif. Konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisinya perekonomi tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Demikian video dari saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.